Salam jumpa pemirsa, selamat pagi. Saya David Plaikol, bisa kembali menjumpai Anda di Talk Show. Kita berbicara pagi ini tentang TNI Polri sukses kawal pelantikan Presiden dan Wakil Presiden kerjasama AFB TV Kupang bersama dengan Polda Nusa Tenggara Timur. Baik, pemirsa, tema pagi ini seperti yang tadi sudah disampaikan, bagaimana juga kita melihat Indonesia dengan kegiatan-kegiatan perhelatan akbar yang sudah dilaksanakan berlangsung dengan aman, terkendali sampai kemarin pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Tentunya ini tidak lepas dari peran penting dari TNI Polri. Dan pagi ini kita akan ngobrol, membahas lebih jauh berkaitan dengan tema kita pagi ini bersama dengan Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia Cabang Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pak Heri Boki. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, semangat pagi ya. Selamat pagi. Oke, dan juga ini bersama dengan Wakil Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Kupang. Provinsi. Ya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Iwayan Gede Astawa. Selamat pagi, Pak Wayan. Apa kabar? Baik, selamat pagi. Semangat pagi ya. Semangat pagi. Ya, ini kalau dari wajah-wajah ini narasumber ini semangat bersih di pagi ini mau memberikan informasi tentunya. Siap. Baik, berkaitan dengan tema kita TNI Polri yang sukses kawal pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, kita melihat juga dengan berbagai isu-isu yang terjadi, di mana juga peran penting dari TNI Polri itu sendiri untuk mengamankan akan perhelatan akbar yang dalam tahun ini dilaksanakan ini berurutan nih, sampai terakhir pelantikan Presiden dan Wakil Presiden itu sendiri. Keberhasilan tentunya dari Pak Heri terlebih dahulu. Ya, yang pertama sebagai organisasi kepemudaan, KNPI Provinsi menyampaikan apresiasi, salut, hormat dan bangga Komite Nasional Pemuda Indonesia untuk seluruh jajaran TNI Polri. Dan karena itu, sebelum saya lanjut, saya semalam sempat melaporkan diskusi kegiatan pagi ini bersama Ketua Umum. Ya. Dan Ketua Umum DPP KNPI, Bung Haris Pertama, menitipkan salam hormat buat seluruh jajaran Polda Nusa Tenggara Timur dan juga Danrem 161 Wirasakti yang telah bekerja extraordinary dalam melakukan pengamanan tugas-tugas satuan tugas dalam rangka penciptaan situasi Kamtipmas yang kondusif dalam perhelatan politik Pesta Demokrasi 2019. Dan karena itu kita tidak bisa menafikan bahwa ada kerja-kerja ekstra yang telah dilakukan, diberikan sebagai kontribusi real dari aparat TNI Polri dalam mengawal, membingkai dan mengamankan proses demokrasi di bangsa ini. Karena itu sekali lagi kami harus memberi hormat, salut dan bangga atas seluruh totalitas pengabdian. Walaupun memang berkaitan dengan dilangsungkannya proses politik 2019 sampai dengan ending kemarin tanggal 20 dengan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, ada begitu banyak hal yang kemudian dibubuhkan, disuguhkan kepada publik dalam berbagai informasi, isu-isu hoaks dan segala macam, tetapi itu mampu ditepis, mampu diantisipasi oleh Polri, oleh TNI, dan itu sesuatu hal yang luar biasa. Contoh kemarin tanggal 4 sampai tanggal 6 Oktober, itu saya bersama Wakadensus 88 Polri di Ancol, Jakarta, kita berbincang soal situasi keamanan bangsa dan negara berkaitan dengan jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Di situ kita melihat, menurut penjelasan Kombes Pol Martinus Hukum, SIK MSI, Wakadensus Polri itu, mereka sudah melakukan pemetaan. Jadi bagaimana Densus 88 Polri itu melakukan pemetaan yang sangat luar biasa untuk mengantisipasi adanya upaya gerakan-gerakan radikal, intoleran, anti-demokrasi dan seterusnya yang berusaha mengganggu Kamtipmas berkaitan dengan acara-acara politik, agenda-agenda nasional yang berkaitan dengan pemilihan presiden dan sampai pada saat pelantikan. Karena itu terlepas dari kerja-kerja ekstra yang telah dilakukan oleh TNI Polri, juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh komponen bangsa ini, anak bangsa yang telah turut mengambil bagian,
memberi kontribusi sekecil apapun itu dalam bergandengan tangan bersama-sama TNI Polri menciptakan situasi bernegara, situasi bermasyarakat, berbangsa yang aman, yang lancar dalam setiap perhelatan apapun. Oke, baik. Dan ini kalau kita berbicara soal isu-isu tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Heri sendiri, Pak Wayan, ini tentunya juga dari Parisada Hindu Dharma Indonesia, Nusa Tenggara Timur, melihatnya seperti apa ini kinerja dari TNI Polri? Baik, terima kasih. Saya sepakat dengan beliau. Kami sangat dari Parisade Hindu Dharma Provinsi NTT secara keseluruhan melihat bahwa ini kerja yang sangat luar biasa, yang sangat hebat. Dinamika politik yang tersaji dapat diantisipasi dengan baik. Dan saya juga melihat bahwa ada sinergitas yang dibangun oleh TNI Polri, baik di tingkat pusat sampai ke daerah. Kemudian itu melibatkan semua tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, kami juga dilibatkan dalam hal menjaga stabilitas keamanan politik, menjaga stabilitas kondisi yang agar tetap berjalan dengan baik. Jadi saya melihat bahwa kondisi yang sudah diciptakan oleh TNI Polri itu sudah cukup bagus. Karena semua aparat, semua komponen bergerak. Saya merasa sendiri di tingkat sampai tingkat kelurahan itu Babin Kantipmas dan Babinsa itu bergerak bersinergi dengan aparat-aparat kelurahan bersama dengan RT RW, itu hal yang paling luar biasa. Sehingga ketika ada hal-hal yang mencurigakan, itu sudah langsung bisa diantisipasi dengan baik. Jadi intinya bahwa ini kerja yang sangat luar biasa. Saya hormat, salut sama seperti Pak Ketua KNPI. Ini kerja yang luar biasa, silent tetapi efektif gitu. Ini sangat efektif. Jadi tidak ada gejolak-gejolak yang luar biasa khususnya di NTT. Ya, demikian kira-kira. Oke, kita berbicara ini masih dalam cakupannya ini nasional ya. Kita berbicara ini berkaitan dengan beberapa event yang dihelat di 2019, event besar terkait bangsa dan negara dan peran penting dari TNI Polri itu sendiri. Nah, ini organisasi kepemudaan nih. Ini orang bilang darah muda, darah para remaja. Kita Bang Haji Romai Ramani. Ya, ini tentunya ini kalau kita melihat ya beberapa peristiwa penting yang terjadi berkaitan dengan sampai terakhir tanggal 20 kemarin pelantikan presiden dan wakil presiden. Peran dari pemuda itu sendiri. Nah, dari organisasi kepemudaan ini, Komite Nasional Pemuda Indonesia, melihatnya seperti apa? Ya, jadi ini persoalan ini menjadi persoalan bersama. Situasi dan kondisi keamanan berbangsa bernegara menjadi tanggung jawab seluruh stakeholder anak bangsa. KNPI secara kelembagaan kita mencermati segala fenomena bahkan isu-isu yang terjadi di bangsa ini, dan itu kita konkretkan, katakanlah menjelang pasca proses pemilu presiden dan wakil presiden, menunggu jadwal pelantikan, ada ketersinggungan personal yang kemudian menjadi ketersinggungan kelompok, daerah, kewilayahan. Contohnya yang terjadi di Jogja, dan kan itu juga berimbas sampai di Papua dan seterusnya. Itu sangat mengganggu keamanan dan kestabilan nasional berbangsa dan bernegara. KNPI mengambil posisi strategis dengan Ketua Umum kami bersama tim hadir langsung ke Papua. Sebelum Bapak Kapolri dan Bapak Panglima TNI hadir dan bermalam di Papua, berkantor di Papua, kami KNPI hadir dan kemudian menciptakan situasi, membangun komunikasi, koordinasi untuk bagaimana semua orang punya persepsi yang sama. Bahwa tanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban, kenyamanan hidup ini bukan menjadi tanggung jawab semata aparat TNI Polri, tapi menjadi tanggung jawab setiap anak bangsa. Nah, itu yang kita lakukan. Selain itu, secara kelembagaan organisasi kita perintahkan kepada seluruh jajaran, struktur sampai pada tingkat kecamatan untuk turut serta bekerja sama dengan TNI Polri, bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan, mengawal dan menjaga situasi sehingga semua proses bisa berjalan dengan baik. Selain dari ada koordinasi-koordinasi lintas kelembagaan yang terus kita lakukan dalam rangka sharing informasi, koordinasi-koordinasi berkaitan dengan isu-isu yang sekiranya mungkin akan mengganggu keamanan dan ketertiban. Itu yang kita lakukan. Oke, baik. Dan juga kalau kita melihat juga dari PHDI sendiri, ini tentunya dengan
beberapa isu yang eh, sempat mencuat tetapi juga langsung diredam oleh TNI Polri itu sendiri. Ini kalau kita berbicara soal SARA dan lain sebagainya. Nah, kalau dari PHDI sendiri ini untuk meredam mungkin ya, ini terhadap umat ya. Kita berbicara ya, PHDI sendiri ini seperti apa, Pak Wayan? Iya, kami secara intern organisasi dulu. Kami melihat kondisi-kondisi yang ada, kemudian kami duduk bersama stakeholder dalam keumatan Hindu, kemudian untuk tetap kita menjaga stabilitas bersama dengan tidak katakanlah yang paling gampang, kita tidak meneruskan host, kemudian kita tetap menjalin hubungan yang baik antar umat beragama, kemudian kita dalam kondisi sosial kita menghindari diskusi-diskusi yang bersifat sara. Kita menghindari diskusi-diskusi yang bersifat atau yang bisa menimbulkan ketersinggungan yang disebutkan tadi oleh beliau. Karena dalam kondisi situasi politik seperti itu yang kemarin, bukan seperti itu kemarin, itu hal-hal kecil bisa dibesarkan dan hal-hal kecil itu bisa diangkat menjadi suatu isu-isu politik dari hal kecil. Jadi memang persoalan-persoalan yang akan muncul itu bukan dari hal yang besar, dari hal-hal kecil. Karena kalau dari persoalan yang besar kemudian itu diisukan, itu gampang diredam di tingkat bawah. Tetapi kalau isu yang kecil kemudian diangkat menasional, itu menjadi persoalan. Seperti itu tadi, paling gampang isu yang ada di Jogja, itu kan isu kecil yang di bawah, kemudian menjadi persoalan besar di tingkat nasional. Tapi kalau ketika dari tingkat nasional, misalnya dari isu dari atas gitu, dibuat di tingkat bawah tidak menerima, tidak ada masalah. Jadi yang dikorek memang yang di tingkat bawah, karena memang tujuannya adalah mengacaukan kondisi. Tetapi dan bagaimana seperti TNI itu. Polri meredam itu, Pak Heri? Ya, saya kembali pada pernyataan awal saya tadi bahwa TNI Polri dengan segala sumber daya yang dimiliki secara kelembagaan itu telah bekerja extraordinary, telah bekerja keras ya dengan luar totalitas pengorbanan, pengabdian bagi bangsa dan negara ini, dan itu kita bisa lihat ya, bagaimana kolaborasi TNI Polri dalam melakukan komunikasi koordinasi pengamanan sampai dengan terakhir. Kalau saya tidak salah ingat itu pada angka kekuatan 30.000 anggota gabungan TNI Polri itu bagaimana untuk mengamankan situasi pelantikan presiden dan wakil presiden. Sebelum itu ada begitu banyak barisan TNI Polri yang ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia untuk turut serta menjaga simpul-simpul yang punya potensi ya, dan itu mampu dilakukan diredam oleh TNI Polri. Nah, karena itu sesungguhnya terlepas dari kacamata nasional bahwa ada kesuksesan yang luar biasa, kita juga rasakan di tingkat daerah ya, Nusa Tenggara Timur. Oke, nanti kita lebih dekat dengan bagaimana di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan untuk Anda juga pemirsa, tetap bersama kami di Talk Show TNI Polri. Sukses kawal pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Kami segera kembali.